Saudara, 7 jam lagi Kompas TV akan menggelar puncak perayaan ulang tahun ke-13 Kompas TV dengan tema Indonesia Bersatu. Acara digelar di Tribrata Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Malam puncak perayaan HUT Kompas TV akan menjadi momen pertemuan antar tokoh bangsa. Mengangkat tema Indonesia Bersatu, perayaan Hari Ulang Tahun Kompas TV bakal menghadirkan nuansa bersatunya kembali bangsa Indonesia serta tokoh nasional usai Pilpres 2024. Perayaan turut dimeriahkan grup band Kahitna, komedian Komeng, Ca Lontong, Abdel dan Jarwo serta penampilan lainnya. Nuansakan di perayaan HUT ke-13 Kompas TV, kita lupakan dinamika politik yang sudah berlalu di pemilu 2024 kemarin, dan sekarang kita mau menyambut pilkada dengan rasa yang lebih sukacita, dengan rasa yang lebih bersatu. Sampai hari ini ya sudah terkonfirmasi hadir sih akan ada Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, lalu ada Pak Budiono juga, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia juga akan hadir, dan sejumlah menteri-menteri kabinet juga sudah terkonfirmasi hadir sampai hari ini. Kurang dari 7 jam lagi puncak perayaan HUT ke-13 Kompas TV. Bagaimana persiapan di venue acara? Kita sapa jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia. Selamat siang Nanda, gambarkan kepada kami Nanda bagaimana persiapan di sana. Selamat siang kita dan juga saudara. Betul sekali, 7 jam jelang perayaan puncak HUT Kompas TV yang ke-13 tahun, persiapan semakin dimatangkan. Saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat venue utama yang akan diadakan acara pada malam hari ini. Juru kamera Kompas TV, Denny Yoshua, akan menggambarkan kepada Anda, Gita dan juga saudara, saat ini adalah panggung utama yang akan digunakan untuk perayaan puncak HUT Kompas TV yang ke-13 tahun. Berbagai kegiatan dilakukan karena tadi saat ini sedang dalam proses geladi bersih, finishing menuju 7 jam lagi perayaan puncak HUT Kompas TV yang ke-13 tahun. Nah, sudah terlihat beberapa kru ini sudah mengatur mengeset begitu ya persiapan-persiapan. Bahkan tadi Gita dan juga saudara, saya melihat juga ada salah satu bintang tamu yang akan mengisi acara pada malam hari ini, Andrea Lee. Ini sudah mempersiapkan, tadi ada beberapa lagu yang akan dibawakan dan tentu ini menjadi rahasia dan Anda pastinya harus menonton di setengah 8 malam nanti. Nah, untuk persiapannya sudah seperti apa sih? Karena tidak hanya bertabur bintang saja, nanti malam juga akan ada tokoh bangsa juga yang akan memeriahkan acara pada malam hari ini. Saya izin akan berbincang dengan salah satu yang sibuk sekali pada siang hari ini. Selamat siang Mas, izin ya. Halo Mbak Nurvita. Hai Mbak Nanda. Oke, Mbak Nurvita selaku eksekutif produser pelaksanaan HUT Kompas TV yang ke-13 tahun. Mbak Vita, saya melihat Mbak tadi sibuk sekali sejak tadi pagi. Gimana perasaan ini Mbak? Udah 7 jam lagi menjelang perayaan. Jujur pasti deg-degan banget ya sama persiapan, tapi bismillah dan percayalah hari ini kita akan bisa kasih yang terbaik untuk 13 tahunnya Kompas TV di Indonesia Bersatu. Oke, Mbak, tadi kan saya sampaikan juga, selain ada bintang tamu, ada juga tokoh-tokoh bangsa begitu ya, meriah sekali. Tapi mau tahu dong Mbak, untuk bintang tamu, ini ada siapa aja sebenarnya Mbak? Bintang tamu malam ini kayaknya akan ramai nih bintang tamu yang hadir. Mulai dari tamu-tamu undangan sendiri itu sudah menjadi bintang tamu buat kami semua. Tamu hadir yang hari ini akan ikut memeriahkan itu dari jajaran para menteri, lembaga setingkat menteri dan lain sebagainya. Tamu-tamu VIP, semua sahabat Kompas TV akan hadir malam hari ini membersamai kami untuk merayakan ke-13 tahunnya ulang tahun Kompas TV. Gitu. Tadi kan aku lihat ada Andrea Lee. Selain Andrea Lee, nanti ada penampilan siapa lagi Mbak Vita? Banyak, hari ini banyak penampilannya. Tadi ada Andrea Lee, nanti ada Trivanita, itu ada Olivia Pardede, ada Novia Bahmit, ada Maribeth juga. Lalu ada yang spesial, ada Kahitna malam ini akan tampil. Kahitna? Betul. Cantik gitu ya lagunya. Iya dong, cantik. Makanya nanti malam bisa karaokean, bisa nyanyi bareng-bareng bersama sahabat Kompas TV, bisa ikutan menyaksikan Kahitna di layar kita. Penonton setia Kompas TV tentunya. Nah Mbak, tema yang diusung untuk Kompas TV tahun ini Indonesia Bersatu. Kenapa Kompas TV memilih tema itu Mbak Vita? Jadi Indonesia Bersatu ini huruf B dari Bersatu itu adalah refer dari angka 13, yaitu 13 tahunnya Kompas TV. Nah, Indonesia Bersatu sendiri sebenarnya harapannya
saat ini Indonesia bisa tetap bersatu. Bagaimanapun ke depannya Indonesia bersatu dalam bentar lagi kan jelang pilkada. Di dalam pilkada ini semua punya pilihannya masing-masing. Nah, tapi tetap harapannya Indonesia ini bersatu untuk bisa memajukan Indonesia ke depannya dan terus menerus. Jadi Kompas TV akan tetap mendukung semua proses yang ada di pemerintahan dan yang lainnya. Keren banget, ini sudah keren banget temanya. Dan kalau bisa kita lihat juga Mbak di sebelah sini, ini memang konsepnya nanti akan seperti dinner gitu. Betul. Ya? Jadi malam ini kita akan menghadirkan tamu dengan gala dinner. Jadi tamu akan santap malam bersama kita dan juga akan menyaksikan ada dialog talk show juga dengan beberapa narasumber spesial. Saksikan nanti malam. Terus ada penampilan spesial. Jadi memang benar-benar kita jamu lah semua tamu sahabat-sahabat Kompas TV ini. Hikmat, syahdu, lengkap banget ya untuk di perayaan malam-malam hari ini. Kita doakan acara pada malam hari ini sukses dan juga tentunya dapat menghibur penonton setia Kompas TV agar bisa menunjukkan memang Kompas TV adalah TV yang independen dan juga terpercaya. Yes. Mbak Vita, aku izin kita tutup laporan saya pada siang hari ini dengan pantun ya Mbak ya? Boleh Mbak. Minta bantuannya cakepnya Mbak ya? Boleh dong. Sesuai dengan lagunya Kaita, cantik. Oke. Pantunnya adalah kita beli skuteng alasnya pakai gelas. Cakep. Asik. Makannya pakai otak-otak kapal selam. Cakep. Selamat ulang tahun Kompas TV yang ke-13. Cakep. Saksikan perayaannya jam 7:30 malam. Yes, kita kembali ke studio. Ateng bawa kayu. Thank you Nanda atas laporan Anda. Terima kasih Nanda ya. Saudara, perjalanan Apostolik Paus Fransiskus berlanjut ke Timur Leste, di mana Sri Paus mengadakan misa kudus yang dihadiri sekitar 600.000 orang. Hari ini Presiden Jokowi melantik Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Rismarini yang mundur. Gus Ipul akan mengemban jabatan Mensos selama lebih kurang 1 bulan hingga akhir periode kepemimpinan Jokowi Oktober mendatang.